Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa ila hadratil habib Ahmad bin Isa al-Muhajir wa ila hadratil habib Muhammad Ali Ba'alawi wa ila hadratil habib Abdullah bin Nabi al-Haddad wa ila hadratil Syabtu wa Dilani wa ulati sahar radhiyallahu anhum wa sayyidina Kiyam Khalil al-Bankalani wa sayyidina Kiyam Habib bin Isbat Manuala wa sayyidina Kiyam Abdul Majid Bata-Bata wa sayyidina Kiyam Allah Yakin Mulakarja wastajina para guru dan bakti rahmatullahi ta'ala alaihim wa ala alaina wa auladina wa dhurriyyatina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah thumma ila walidina wa jadatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwatina wa akhwatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan insyaallah yang terakhir ini akan dibahas tentang al-khauf war raja. Al-khauf itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan raja itu adalah mengharap kepada Allah. Maksudnya di sini mengharap adalah mengharap rahmat Allah. Al-khauf itu takut terhadap murkanya Allah, sedangkan ar-raja itu mengharap rahmatnya Allah. Makanya nabutu moloko nikah selalu diajarkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, mengharap ridha Allah, mengharap ridhonya Allah, karena di balik ridha Allah itu ada surga. Wa na'udzubika min sukhtika, dan kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah. Wan nar, dan mesti dikaitkan dengan nar, neraka, karena di balik murkanya Allah itu ada neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khawf war raja. Al-khawf takut kepada Allah, war raja dan mengharap kepada Allah. Tentang al-khawf satu, jadi ngajinya saya loncat-loncat ya. Kalau selesai insyaallah nanti sampai halaman 428 ya, jika selesai. Jadi saya loncat-loncat, saya ambil yang sekiranya itu keterangannya tidak mirip dan berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilal Imam Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika ditanyakan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ayat takwa, tentang takwa. Faqala hiya, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah al-jalil. Bukan takut saja, tapi wal amalu bitanzil, dan mengamalkan bitanzil terhadap Al-Quran. At-tanzil itu nama lain dari kata Al-Quran. Kenapa disebut tanzil? Karena Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qana'atu bil qalil, dan menerima terhadap yang sedikit. Wal isti'dadu, bersiap-siap liyaumir rahil, untuk hari akhir. Artinya semua amal dilakukan untuk persiapan di hari akhir kemudian. Kemudian yang ketiga, langsung ke nomor 3. Qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri salah satu tokoh sufi ya, Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, disebut mukmin itu adalah jama'a ihsanan wa khaufan, yang selalu mengumpulkan kebaikan-kebaikan wa khaufan, dan takut kepada Allah, mengamalkan hal-hal yang baik
dan takut kepada Allah. Sebaliknya wa innal munafiqa, orang-orang munafik, jama'a isa'atan wa amnan, yaitu selalu berbuat kejelekan, wa aminan, dan menciptakan rasa aman. Jadi fal mu'minu la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan ya'man. Jadi orang-orang mukmin itu di waktu pagi dia takut kepada Allah, hingga waktu sore juga takut kepada Allah. Wa yaqulu la'alli anju, semoga kami beruntung, saya beruntung. Sedangkan wal munafiqu, orang munafik yatrukul amal, itu meninggalkan amal. Jadi orang ilmu tapi tak ngamal lagi ilmu, mereka repot buat masuk munafik, sudah berat, jadi ya berat sekali. Wa yaqulu sawadun nas kathirun wa sawfa yughfaru li. Kemudian lanjut nomor 6. Qala Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Aziz itu adalah insyaallah cucunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, man khafallah, barang siapa takut kepada Allah azza wa jalla. Nomor 6 ya, man khafallah azza wa jalla, barang siapa yang takut kepada Allah, akhafallahu minhu kulla syai', maka Allah takutkan minhu, dari orang tersebut, kullu syai'in, segala sesuatu. Jadi orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu takut kepadanya, semuanya tunduk di bawahnya. Contoh Kiai Haji Abdullah Yakin ketika dipenjara oleh orang-orang Belanda, dipenjara, dikasih anjing yang ganas, yang suka memangsa. Kenyataannya mereka tertunduk. Begitu juga dengan Habib Umar bin Hafid ketika memasuki Afrika. Di situ ada kawanan harimau banyak sekali. Singkat cerita, ini tidak berbanyak cerita ya. Yang pada intinya semua harimau itu tunduk kepada beliau. Jadi banyak kalangan para wali Allah itu memiliki khaddam berupa makhluk-makhluk liar, makhluk-makhluk ganas. Apalagi jin, cuma jin, kebanyakan jin tunduk kepada orang-orang wali. Jadi mereka baca Quran seperti man khafallahu azza wa jalla akhafallahu minhu kullu syai'. Jadi orang yang takut kepada Allah, maka Allah takutkan kepadanya segala sesuatu. Wa man lam yakhfillah, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, khafa min kulli syai'. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia takut kepada segalanya, kepada sesuatu, takut kehilangan, takut pada kemiskinan, dan takut pun kata mengenal sebenarnya takut. Takut di sini bukan berarti bermacan harus kita hadapi, tidak. Bukan takut yang seperti itu yang diharapkan. Itu definisi takut tadi ya. Kemudian langsung masuk ke khauful anbiya. Bagaimana rasa takutnya para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiyah, diceritakan, anna Adam alaihi salam, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam, lamma uhbita ilal ardi, ketika beliau dihempas atau terusir ke bumi, diusir dari surga, dilemparkan ke bumi, diturunkan ke bumi, maka mi'ati sanatin, maka dia diam selama 300 tahun. La yarfa'u ra'sahu ila sama, tidak mengangkat kepalanya ila sama, ke langit, haya'an minallah, nunduk, maka bisa diartikan diam, bisa diartikan menunduk,
selama 300 tahun tidak mengangkat kepalanya ke langit hayaan minallah karena takut kepada Allah. Inikah ketakutan Nabi Adam kepada Allah. Tawdisuh ke Allah Ta'ala. Tawdisuh Allah Ta'ala sampai nggak nikah. Jadi umrah Nabi Adam nikah kurang lebih 1000 tahun. Insya Allah pada kitab Syajaratul Nubuwah umurnya kisaran 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. 300 tahun ketika 300 tahun pertama ketika oleh Allah diturunkan ke bumi, beliau itu tidak sama sekali tidak mengangkat kepala beliau ke langit. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam maka al-hirsu, tamak. Dan setama. Tamak terkena rayuan setan, akhirnya memakan buah khuldi. Hingga akhirnya dia dilemparkan ke dunia. Karena Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, Khalilullah, kekasih Allah. Idza dzakara khati'atahu, ketika dia ingat kesalahannya, kesalahan di sini benih kesalahan teknis ya, kesalahan maksiat. Ali misalkan ketika sholat tahajud, enggak gelak atau maksiat sehari misalkan, langsung nangis dengan tahajud. Nah itu maksudnya khati'ah. Ya khati'ah di sini benih kesalahan teknis, kalau kikirin dosa sebenarnya bukan. Salah aplikasi misalkan, salah kirim, bukan. Tapi ingat kesalahan-kesalahannya kepada Allah. Yusha alaihi, semaput Nabi Ibrahim alaihi salam. Semaput. Jika beliau mengingat kesalahannya semaput, enggak ketusan semaput. Nah, kalau ben sambian enggak ketusa, ki ibaratkan lalat lewat depan mata saja. Dan nika ciri-ciri orang yang mana tepes enggak ketusah, nika ibarat apa? Orang-orang seiman cek tepesa, nika ngabes tusa. Nah, hadis itu disebutkan ngabes tusa ibarat lalat lewat di depannya. Seret. Tapi orang-orang yang beriman, yang keimanannya kuat, mereka melihat dosa-dosa mereka, keingat kesalahan mereka, maksiat mereka, itu seakan-akan melihat gunung roboh kabeh. Seakan-akan ada gunung yang akan roboh terhadap dirinya. Ingat. Wa yusma'u wajibu qalbihi, dan terdengar detak jantungnya min masirati mil. Jarak perjalanan 1 mil. Kalau sekarang sekitar 4000 dirham. Kalau sekarang sekitar 1609 meter, berarti 1,5 kilo. Atau sekitar 1800 atau 1,8 meter. Berarti 1,8 kilometer. Jadi jarak 1,8 kilometer mereka pun egeding. Detak jantungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jarak 1 mil. Wa fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, taf'alu dzalika, engkau melakukan hal tersebut, mak sampai enggak nikah, mak sampai semaput mengingat kesalahanmu, mak engkau sampai detak jantungnya tok-tok tuwako, sampai detak jantungnya egeding 1 mil. Wa anta khalilur rahman, sedangkan engkau itu adalah kekasihnya Allah. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Fayaqulu idza dzakartu khati'ati, ketika aku mengingat kesalahanku, dosa-dosaku, nasitu khullati, aku lupa terhadap atribut-atributku. Lupa aja yang Khalilur Rahman. Kok lupa aja posisi saya itu ada di Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Lupa. Lupa. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam yamzuju syarabahu bitumu walam yura dhahikan ba'dal khati'ah wala syakhisun bi basarihi ila sama' haya'an min rabbih azza wa jalla walam yazal bakiyan hayatahu kullaha wa kila baka hatta nabata al-ushbu min dumu'ihi wa hatta takhadat ad-dumu' fi khaddihi ukhdutan. Nabi Daud alaihissalam
takutnya kepada Allah, mengingat kesalahan-kesalahannya nikah sampai napa aing matan si akili teu tumbuh sampai tumbuh rumput. Sampai tumbuh rumput. Saya buat kesimpulan saja nih. Sampai tumbuh rumput. Itu nggak akan nikah. Kemudian yang nomor 5, karena min du'ai Nabiyillah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf seorang nabi. Mereka kia doa tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Walhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Hada min khawfi ala su'il khatimah. Padahal sudah maksum. Para rasul, para nabi sudah maksum. Tapi Nabi Yusuf mereka kia doa tawaffani musliman. Wafatkan aku dalam keadaan musliman, pasrah kepada Allah, percaya kepada Allah. Walhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Tak cukup mata Islam, tapi kumpul lagi orang-orang soleh. Ini luar biasa. Jadi sekelas Nabi saja doanya tawaffani musliman, dari takon su'ul khotimah. Dari takon su'ul khotimah. Itu takutnya para nabi. Sebenarnya banyak sekali nabi-nabi yang lain ini rasa takutnya itu. Cuma di sini diambil beberapa. Khufus sahabah. Khufus sahabah. Takutnya para sahabat. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha dzakaratin nar fabakat. Satu ketika Aisyah mengingat-ingat neraka, fabakat, kemudian dia menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkiki, apa yang buatmu menangis wahai Aisyah? Qalat dzakartun nar fabakaitu. Aisyah menjawab, aku mengingat-ingat neraka, fabakaitu, maka aku menangis. Atau menyebut neraka, fabakaitu, aku menangis. Di para sahabat nikah tahu saya nggak akan neraka gitu. Mau Quran boy pun nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Maka apakah kalian akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat? Ingat aja ngabas neraka lah nangis. Apa ingat ke keluarga di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada beliau, ama ingatlah fi thalathati mawatina. Ada 3 tempat. Fala yadhkuru ahadan, orang itu lupa kepada yang lain. Fala yadhkuru ahadan, lupa kepada yang lain. Tak ingat ke selain. Ketika apa? 1, ketika indal mizan. Ketika hari penimbangan. Hatta ya'lama ayakhifu mizanu am yathkul. Sampai dia benar-benar tahu ayakhifu, apakah amalnya itu enteng atau ringan, am yathkul, atau berat. Maksudnya kata amalan nikah lebih condong ke kebagusan, lebih condong kebaikannya itu berat apa enteng. Mun enteng berarti otomatis lebih berat tuh sana. Jadikah di waktu ada penimbangan seperti itu, orang ini kan pun tak ingat ke serabai. Selanjutnya wa inda tatayuris suhuf, ketika penyerahan suhuf, mushaf, kitab kita, catatan amal catatan kita. Hatta ya'lama, sampai orang itu tahu, aina yaqa'u kitabuhu, di manakah letak kitabnya, fi yaminihi, di sebelah kanankah, atau di sebelah kiri, atau di punggungnya. Jadi ketika penyerahan suhuf, orang ini suasana ketika itu benar-benar menakutkan. Jadi orang ini tak ingat keserabai kecuali keaban tipi. Wa inda syurati, dan di nomor 3, di syuratul mustaqim, di jembatan, idza wudi'a baina bahronai jahannamah hatta yajuzahu. Ketika di syurat, melewati syurat, di tengah-tengah neraka, sampai melewati. Lah orang nikah lupa segalanya. Lupa ya. Tidak akan nikah.
Kemudian lanjut ke nomor 3. Lamma mata Ibrahim. Ibrahim di sini Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak ketika Ibrahim wafat. Ibrahim putra Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim. Wadufina dan dikubur. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, idza ja'atkal malaikatu faqul lahum Allahu Rabbi. Ketika datang kepadamu malaikat, faqul lahum, ucapkanlah kepada mereka, Allahu Rabbi wa Rasulullah abi. Rasulullah adalah ayahku, wal Islamu dini, dan Islam agamaku. Jadi ini kayak talqin gitu. Jadi pada umumnya orang menabi sobu ngomong talqin. Padahal Ibrahim putra Rasulullah nikah Auladur Rasul kemarin itu wafatnya sebelum balik, masih kecil. Dan mereka talqin pada Rasulullah. Pada Rasulullah talqin. Ya Ibrahim, idza ja'atkal malaikatu faqul lahum Allahu Rabbi wa Rasulullah abi wal Islamu dini. Padahal masih kecil. Fanadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah melihat khalfahu ke belakangnya Rasulullah. Ternyata di belakang ada Umar. Pasami'a, Rasulullah mendengar Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab, yunhituhu biqalbin shadiq, menahan tangis terisak-isak. Jadi Rasulullah mentalkin putranya yang masih kecil itu ketika dikubur, aku tiba-tiba Umar nangis. Faqala lahu, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ma yubkika ya Umar, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Faqala, Umar menjawab, ya Rasulullah, ibnuka lam yublighil hulum al-hulma. Putramu itu belum balik ya Rasulullah, tidak pernah bermimpi. Maksud kita balik. Putramu itu masih belum balik ya Rasulullah. Walam yajri alaihil qalam, dan belum dicatat. Amalnya belum dicatat, kita mukallaf. Walaysa fi hajatin ila talqin. Jadi Ibrahim putramu itu tidak butuh ditalqin. Sekecil itu ada saja masih butuh ditalqin, kita ala kutus, kita butuh talqin. Famada yaf'alu ibnul Khattab wa qad balagal hulum al-hulma wa jara alaihil qalama. Bagaimana, maka apa yang akan dilakukan oleh Umar bin Khattab? Famada yaf'alu ibnul Khattab, maka apa yaf'alu melakukan Ibnu Khattab, siapa Ibnu Khattab? Wa qad balagal hulum, padahal sudah balik, wa jara alaihil qalam, dan sudah dicatat amal-amalnya. Mun enggak putaran ajunan bayi kita balik nikah etalkin. Apa boleh enggak abdinna Umar bin Khattab yang sudah balik sebanyak tuh sana. Wajaro alihil kolam, dan sudah dicatat amal-amalnya. Wala yajidu mulakkinan mitlaka ya Rasulullah. Umar tidak pernah menemukan seorang penalkin sebagaimana engkau ya Rasulullah. Wa idza, kemudian Rasulullah menjawab, wa idza, tiba-tiba Rasulullah bil ijabah, mendapat jawaban, tanzilu mir rabbil alamin, turun ayat tanzilu mir rabbil alamin dari Allah jalla jalaluhu biqaulihi ta'ala ruddan ala su'ali Umar, sebagai jawaban terhadap pertanyaan Umar. Pas turun ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Yuthabbitullah, mudah-mudahan Allah menetapkan alladzina, kepada orang amanu, yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pas turun ayat enggak akan nikah. Ya mudah-mudahan Allah menetapkan hatimu wahai Umar, iki gampang akan nikah. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Maksudnya ketika malaikat itu datang, Allah marrabbuka, bisa menjawab Allahu Rabbi wa Islamu dini, dan seterusnya
sebagaimana talqin-talqin pada umumnya. Ini Kang. Nah, kemudian yang nomor 4, kana Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an yaqulu, beliau mengatakan, launada munadin, jikalau memanggil orang yang memanggil, launada munadin yaumal qiyamati, di hari kiamat, liyad khulin nasu kulluhum aljannata illa rajulan wahidan, supaya orang-orang itu masuk seluruhnya, ya, seluruh orang-orang masuk ke surga, illa rajulan wahidan, kecuali satu orang saja. Fa khasyitu la khasyitu, yakteh takut kaulah, saya khawatir, an akuna ana dzalik, itu adalah saya al-wahid. Maka Umar bin Khattab, andai kata di seluruh orang itu masuk surga kecuali satu, saya khawatir yang satu itu justru saya. Ini Umar bin Khattab, khaufnya itu seperti itu. Wa in nada, dan jika orang yang memanggil itu memanggil, la yadkhulun nasu kulluhum annar, supaya masuk semuanya orang itu ke neraka, illa rajulan wahidan, kecuali satu orang yang enggak masuk neraka, la rajautu an akuna ana dzalikal wahid, harapannya itu adalah saya. Ngarep sengkok, la rajautu ngarep sengkok, an akuna ada kutuba ada sengkok, ana sengkok dzalikal wahid. Jadi secara garis besar saya jelaskan, jadi ketika di hari kiamat, Umar itu seandainya seluruh orang itu masuk surga kecuali hanya satu, khawatir justru yang satu itu adalah saya. Sebaliknya, ketika orang itu semuanya masuk neraka kecuali satu, saya harap satu itu adalah saya. Nah, kenapa ada kata-kata seperti ini? Dan maksudnya di sini antara al-khauf dan roja itu harus seimbang. Al-khauf dan roja itu harus seimbang. Jadi takut ke Allah Ta'ala dan roja mereka kudu seimbang. Dan ulama-ulama mereka memang ada partai-partai. Ibnu Kusbah itu sering menjelaskan, ulama itu ada partai-partai. Memang ada ulama-ulama yang ada di garis roja, ada ulama-ulama yang ada di garis khauf. Ada ulama-ulama yang ada di garis roja, ada ulama-ulama yang ada di garis khauf. Jadi ada model ulama selalu menakut-nakuti dengan neraka, terus takut terus. Jadi orang itu kalau terlewat khauf, itu akan melahirkan seseorang yang pesimis. Dan itu tidak boleh. Kalau orang itu terlalu roja, mengesampingkan khauf, maka orang ini kan nakal. Dia tidak nakal orang itu. Oh, makanya tuh saat seberapa ya bakun spor ban pengiran. Akhirnya ketok tetilnya itu kudu harus seimbang. Makanya Umar sendiri sebagai orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, "Cuk saking ngekapi orang itu masuk ke surga kecuali satu. Saya takut yang satu itu justru saya." Ini Umar bin Khattab. Sebaliknya, harapannya Umar, seandainya seluruh orang itu disuruh masuk neraka semuanya kecuali satu orang, saya harap yang satu itu adalah saya. Lain anika. Jadi antara khauf dan roja itu harus seimbang. Ini harus seimbang. Kembangan anika. Misalkan impian ada di satu kemaksiatan, kudu sampean ada di satu kemaksiatan dan kita tidak bisa menghindar itu. Dalam satu sisi kalau sampean punya keistiqomahan gembangah maca selawat 100. Nah, antara 100 selawat 100 atau 1000 nih. Antara selawat 100 ben maksiat, maka jangan sampai selawat 100 nih ambian ambu gara-gara ada maksiat. Percuma kok maca selawat. Salah apa kok maksiat Pak. Jangan sampai seperti itu. Jadi biar mau tak kuat ambu maksiat, jangan sampai ambu. Baca sholawatnya itu terus, sholawatnya baca terus. Ini pola. Jadi biar gini, makanya ada guna Sayyid Muhammad Al-Maliki itu wajib bagi seorang santri, bahkan umat Islam itu memiliki wirid yang istiqomah. Meskipun dia melakukan banyak dosa. Waktu itu biar mau indik keistiqomahan sholawat 100. Pertahankan meskipun biar banyak dosa. Pertahankan terus, jangan sampai ada yang kalah. Karena nikah tanda-tandanya antara khauf dan roja jadinya. Khauf dan roja terus,
Jangan sampai ada yang kalah. Mik pola kalaban sholawat 100 itu justru Diki bisa mekalah. Nah, di dalam kitab Al-Hikam yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan la khaira fi khairin la yadum, tidak disebut baik kebaikan yang tidak terus. Maksudnya sholawat kena 109 ambu, nanti dia bukan hal yang baik. La khaira fi khairin la yadum, tidak disebut baik satu kebaikan yang tidak terus. Paham ya? Bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Bahkan kejelekan yang tidak terus berarti kan berhenti. Kejelekan yang berhenti itu lebih baik dari kebaikan yang tidak terus. Paham? Jadi la khaira fi khairin la yadum tidak disebut kebaikan. Sana enggak boleh. La khaira fi khairin la yadum tidak disebut kebaikan yang tidak terus, yang tidak istiqomah. Titik pun ambu sholawat 100 ini kan tidak baik. Sholat terus lagi. Bal syarrun la yadum, kejelekan yang tidak terus itu lebih baik daripada khairun la yadum. Bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Bahkan kejelekan yang tidak terus itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Jadi misalkan ambian baca Al-Quran pas ambu, itu bukan suatu kebaikan. Jadi kebaikan harus terus kita lakukan. Sholawat, istiqomah sholawat 100 terus lagi, jangan sampai itu dikalahkan oleh maksiat yang kita lakukan. Artinya kudu imbang terus nih. Kita bisa cara pemaksiat, tapi kan sulit kita lakukan maksiat lakukan benar. Artinya meskipun kita lakukan maksiat, terus keistiqomahan terus kita pakai. Karena apa? La khairu fi khairin la yadum, wal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Kalau tidak paham dengan ini bisa tanya. Wallan itu yang keterangan ini. La khairu fi khairin la yadum, wal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Kalau ada yang tanya saya enggak mengerti semua. Kemudian khaufus sholihin, takutnya para orang-orang solih. Yang nomor 2, kana Al-Hasan Al-Basri atau nomor 1 dulu ya, Hajja Ali bin Hasan falamma ahrama wastawat bihi rahilatuhu isfarra launuhu wantafada wa waqa'at alaihi ar-ri'datu wa lam yastati ayyul biya. Faqila lahu lima la tulbi, kenapa engkau tidak mengucapkan talbiyah? Faqala akhsha ayyuqala li la labbaik wa la sa'daik. Nah, karena apa? Ketika Allah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka oleh Allah akan dijawab. Beliau itu takut khawatir justru la labbaik wa la sa'daik. Yang nomor 2, kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul balagana, sampai kepada anna rajulan, seseorang yakhruju minan nar, keluar dari neraka ba'da alfi sanatin, setelah 1000 tahun, ngentas dari neraka setelah disiksa selama 1000 tahun. Thumma yaqul, maka Hasan Basri mengatakan, laitani kuntu dalikar rajul, saya berharap laki-laki itu adalah saya. Kenapa? Li'annahu maktu'un lahu bil khuruj minan nar, karena dia sudah tidak ada urusan dengan neraka. Lemare. Jika ada orang laki keluar dari neraka setelah disiksa 1000 tahun, harapannya itu adalah saya, katanya Hasan Al-Basri. Karena apa? Karena dia itu sudah terputus, sudah tidak masuk neraka lagi, sudah keluar. Yang keempat, langsung yang keempat, kana Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul, ini sesungguhnya saya la aghbitu, tidak cemburu, tak iri,
tak cemburu nabiyan kepada seorang nabi mursalan yang telah diutus. Wala malakan muqarraba, dan tidak iri kepada malaikat-malaikat al-muqarrib yang dekat kepada Allah. Wala abdan solihan, dan aku tidak iri kepada hamba-hamba yang soleh. Alaysa haula'i yu'atabuna yaumal qiyamah, bukankah mereka tidak akan disiksa di hari kiamat? Yu'atabuna. Innama aghbitu man lam yukhlaq, aku justru cemburu kepada orang-orang yang tidak diciptakan. Jadi nikah Fudail bin Iyad, bahkan sahabat nikah, banyak kalangan sahabat nikah ngabes sapeh kadang nyaman sapeh ya. Dari takon melihat dirinya itu banyak dosa, sampai ngocak nyaman sapeh tak hisab. Nyaman embir tak hisab. Dan nikah justru apa? Innama aghbitu man lam yukhlaq, aku justru cemburu kepada orang-orang yang tidak diciptakan, makhluk yang tidak diciptakan. Intinya lebih baik tidak lahir kembali, karena apa? Mesti melakukan dosa mereka. Tapi nikah khauf ya, cerita khaufnya saja ini, tidak rojaknya. Hukiya an khairit tabi'in, diceritakan dari sebaik-baik tabi'in, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni nikah adalah salah satu tokoh waliullah yang derajatnya sama dengan Umar bin Khattab. Kembangnya pada Umar bin Khattab. Tidak terkenal Uwais Al-Qarni nikah, yang cuma Umar bin Khattab oleh Rasulullah disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni, karena pengabdiannya kepada orang tuanya luar biasa. Uwais Al-Qarni, coba banyak seorang Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni sebaik-baik tabi'in, Uwais Al-Qarni dia itu bercerita annahu kana yaltaqitu, dia itu menemukan kisarul khubzi, potongan-potongan roti, minal mazabil, di tempat-tempat sampah. Jadi nemu potongan roti di tempat sampah. Fanabahahu kalbun, maka kemudian anjing di sampingnya itu menggonggong. Anjing itu menggonggong. Jadi Uwais Al-Qarni ini kan nemu roti nang sampah, berarti kan benih suka karena memang sudah dibuang di sampah, sudah terbuang. Jadi kalau potongan roti, jadi ada anjing di sampingnya itu menggonggong, kuku. Jadi ben Uwais Al-Qarni ini kah kul mimma yalika, ibri potongan roti itu ya kakak. Wa ana aqulu mimma yalini, kok enggak lagi ya. Padahal dia itu adalah khairut tabi'in. Jadi pada ngakan sepotong roti. Nang misbal, nang potongan sampah. Jadi bagi ke patek. Artinya apa? Kedudukannya sama. Antara engkau dan pade. Dan Uwais Al-Qarni itu pade. Bedanya apa? Bedanya fa'in justu. Bedanya engkau itu dengan kamu. Fa'in justu. Jika aku mampu melewati asyurato, ya, jembatan di api neraka, fa'ana khairum minka, maka saya lebih baik darimu, wahai anjing. Wa illa, dan jika tidak, fa'anta khairum minni, dan lebih bagus dari engkau. Bisa dipahami ya. Jadi sebaik-baik tabi'in ini orang yang luar biasa nih kak. Makanya Syekhona Khalil lambat ketika ada di Makkah, dia pun menabiah de'er, mereka malah mencari semekah yang sudah dimakan orang ya, yang tempat-tempat sampah. Jadi ada kalanya kita itu seperti itu, mulai tak merasa rajin loh. Mulai tak merasa rajin loh, takut sombong. Kemudian yang nomor berapa ini? Nomor 6, Marra Utbah Al-Ghulam. Utbah Al-Ghulam, julukan dari Utbah bin Aban. Utbah Al-Ghulam, seorang anak masih kecil, cuma dia itu sudah ibadahnya luar biasa. Yauman ala makanin, suatu hari ala makanin, suatu tempat, farta'adda, kemudian dia itu gemigil, warosyaha arkon, sampai mengalir arkon, keringatnya, sampai keringatnya mengalir. Faqalu lahu fi dzalika, maka yang lain bertanya kepada dia, arah apa man sampai kewikil, mak sampai dulu wakili apa luan. Apa jawaban Utbah Al-Ghulam? Hadza makanun asaitullah fihi wa ana shaghirun.
ini adalah tempat di mana aku maksiat kepada Allah ketika aku masih kecil. Berarti kan tak maksiat sekali. Jadi setelah itu dia itu tidak pernah maksiat. Lemari sini ke pas ajelen lebet nang kanang nah di mana dia itu pernah melakukan maksiat ketika itu. Langsung kumikil apa? Kumikil akhili. Aku lebih sampean padahal hampir semua tempat ini tempat maksiat tapi tak ngefek. Oke, tak ngefek sama sekali. Jadi kak, tahun yang wonder rumah ini. Karena ma'ruf al-Qurhi, bersemacam al-Karhi, bersemacam al-Qurhi. Rahimallahu ta'ala idastaiqadha. Ketika dia bangun min naumihi dari tidurnya, yamsahu ala wajhihi, dia mengusap wajahnya, biyadihi dengan tangannya, wa yaqulu alhamdulillahilladzi lam yughayyir surati fi surati kalbin aw khinzirin. Alhamdulillah, saya wajahku, rupaku tidak berubah menjadi anjing atau celeng. Lisu'i adabi, karena jeleknya adabku. Ma'ruf al-Qurhi pun ke tedung langsung ucap muanna jango arajaan alhamdulillah tak mau pate tak mau celeng. Karena perkara romasan cek cubaan tinggal. Itu khufus sholihin. Jadi banyak sekali khufus sholihin. Kemudian al-khawf min su'il khotimah indal maut. Jadi kalau bisa menikah kotuh mana kita berdoa kepada Allah supaya kalau sampean nikah berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Karena ba'du salaf as-salih yaqul wallahi demi Allah ma amin ahadun ala dinihi. Tidak akan aman seseorang ala dinihi atas agamanya ayyuslibah. Kecuali memaksa au sulibah atau dipaksa. Jadi memaksa aban kakui ibadah dekat Allah Ta'ala. Au sulibah atau dipaksa. Dipaksa nikah mun ayu sulibah memaksa aban berarti ada harapan. Dia itu mengharap rahmat Allah sehingga memaksa dirinya untuk beribadah. Au sulibah atau mun tak bisa maksa aban, au sulibah harus terpaksa. Kita kok ke neraka, takut ke derma ketika. Sehingga mau tidak mau harus sholat. Nomor telok mari nih, nomor 2 gimana no? Kemudian lanjut nomor 11. Hunaka alamatun li husnil khotimah wa su'il khotimah. Jadi ada tanda-tanda orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seperti apa tanda-tandanya? Ingkana hina hadarahul maut. Jadi ketika datang waktunya mati, sekarat, ya khafu minal hisab wad dunub, dia takut hisab wad dunub dan dosa-dosa. Halaman 425 ini nomor 11. Au ghairi dalik, atau selain itu, takut ibadah tak terima, takut ketina hisab, takut ketina sana, takut secera aja ya Allah, astagfirullahaladzim, rajin sana ketika salat maut. Fayadullu ala annahu mata ala husnul khotimah. Maka itu menunjukkan kalau dia itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang enggak ketusan na, enggak kehisab pa, enggak ke ibadah na, dalam kok takut tak terima tang ibadah, tang tusan kok tak sepura dalam. Dan ini kan tanda-tanda orang husnul khotimah. Nah, sebaliknya wa in kana yakhafu ala auladihi wa umuri dunyahum. Ketika datang maut, ketika datangnya waktu kematian, dia itu khawatir terhadap anak-anaknya, wa umuri dunyahum, dan enggak ketunnya. Tuh sabar udah ki daerah. Nah sekarang ki betah sabar. Tuh arwah daerah madakian. Tuh Ahmad daerah madakian. Arya daerah. Maksudnya takut tak mun enggak ke anak takut minta apa jangan nikah bagus. Karena Nabi Ibrahim juga seperti itu. Ketika mau meninggal dia itu takut anaknya itu menyembah berhala. Nah itu bagus. Nah yang di sini nih enggak ke anakan tapi urusan tunyana. Udah mendeki pas kakak nomor pu tunyana aneh. Aduh dia orang mas mobilnya sebeki ke aneh atau deki kasih kalah ben kakak.
Nah, nikah ciri-ciri dari ala annahu mata ala su'il khotimah. Nikah adalah menunjukkan kalau dia itu mati dalam keadaan su'il khotimah. Tapi kita gak boleh sudon ya. Nikah cuma tanda-tandanya, ciri-cirinya. Yang ketemu orang yang entah oleh sudon dan tak oleh. Coba kan nikah ciri-ciri. Ciri-ciri nggak akan nikah. Nah, nikah sudah jam 4 kurang 10. Lanjut langsung ke halaman 426. Sa'atu rahmatillah, luasnya rahmatnya Allah. Langsung nomor 2, innallaha ta'ala mi'ata rahmah. Inna lillahi ta'ala. Sesungguhnya Allah itu memiliki mi'ata rahmah, 100 rahmat. Anzala minha, diturunkan. Allah Ta'ala menurunkan minha dari rahmatnya, rahmatan wahidah. Satu rahmatnya oleh Allah diturunkan bainal jinni wal insi. Satu rahmat Allah itu di dunia turun setong orang. Jadi rahmatnya Allah ni mulai Allah makabai bumi, akabai nikah. Itu cuma rahmat Allah yang satu saja. Bainal jinni wal insi, di antara jin wal insi manusia, wat tayr burung, wal bawah wal bahaim dan rojogoyo hewan-hewan ternak, wal hawam. Fiha yata'atafuna wa biha yatarohamuna. Jadi di antara jin, di antara manusia, di antara burung, di antara hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar, nah itu saling mengasihi. Ada macan, ikan nyosoin buduk macan, manuk makanin buduk sape nyosoin buduk, manusia mengasihi manusia yang lain, jin pada nisar antara jin nisar ke manusia. Dan nikah sebadan yang punya nikah itu adalah satu rahmat Allah dari 100. Wa akharu, sedangkan yang lain yaitu tis'an wa tis'in, 99 rahmatnya, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Itu oleh Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ketika apa nih kan untuk muhasabah bagi kita semua. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia kabeh nikah cuma satu di antara rahmat Allah. Jadi kula ban sambian keluar kulaku ngabos orang entar ke Sabah, ngabos orang entar ke pasar, ngabos orang boten kantor, ngabos orang morok, ngabos orang anakku, ngabos orang sepuluh, semuanya dicukupkan oleh Allah. Semuanya nikah di dunia, nah itu hanyalah satu rahmat Allah yang diturunkan. Bayangkan mulai dari penciptaan bumi, penciptaan langit, penciptaan kepika sekali kapi satu rahmat. Satu rahmat Allah. Tidak berhenti dari itu semua. Nang tak kulawan sambian nikah, satu organ tubuh di antara kita nikah sudah terdiri dari jutaan bakteri. Nang kulit kita ini sudah ada jutaan bakteri. Ada jutaan bakteri. Nah nikah ada rahmat Allah semua. Belum nang dalam tabuk mereka banyak bakteri. Di dalam bakteri itu masih ada bakteri, ada pengurainya. Di dalam bakteri itu ada bakterinya. Masya Allah, mulai dari yang terkecil tidak terlihat sampai makhluk Allah yang terbesar. Kebenika menikmati satu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setunggu. Padahal ada 100 rahmat Allah, yang satu oleh Allah diberikan ke dunia, yang satu diberikan ke akhirat. Dan ini pelajaran kalau bersambian. Sehebat apapun atau sekaya apapun harta yang kita miliki, bahagia apapun yang kita senangi, apapun sebarang itu hanya satu rahmat. Satu rahmat Allah. Maka kita jangan terlalu bangga dengan itu. Kita syukur, jangan terlalu bangga dengan itu. Ini cuma satu rahmat. Maka rahmat Allah yang 99 harus kita gapai dengan akhirat. Moga-moga kalau bersambian ngoleh rahmat Allah sesetong dan ngoleh rahmat Allah saya sangat ulaku nang akhirat. Maka nikah. Qalu, para sahabat nih, para sahabat senomor telok, lama qarubatil wafatu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah mau wafat, semak detik-detik mau wafat, Rasulullah menangis.
Hatta ja'a Jibril, sampai datang Jibril, fasa'alahu, maka bertanya Jibril bukahu terhadap nangisnya Nabi Muhammad. Nah, Jibril bertanya, kenapa engkau menangis wahai Nabi Muhammad? Qala lahu, Rasulullah menjawab, akhafu ala ummati min ba'di, aku takut ala ummati, atas umatku, min ba'di, setelahku. Fasa'ida ila sama, maka kemudian Jibril naik ke langit. Raja'a, kemudian kembali, wa qala lahu, inna rabbaka yaqul, Tuhanmu mengatakan, rahimtuhu bi ummatika, rahmatuhu bi ummatika, kasih sayang Allah terhadap umatmu, a'dhamu min rahmatika bihim, itu lebih besar dari rahmatmu atau kasih sayangmu kepada umatmu. Jasa aku buat terben tentang rahmat, karena apa? Karena rahmat Allah lebih besar daripada kipun nggak nikah. Jadi kesimpulannya, boleh boleh betul nih. Oh, ini kaki. Lanjut ke halaman 428. Istiwa'ul khauf war raja' lil mu'min. Halaman 428. Ini nomor 1. Al-ghalib an Allah Ta'ala dzakara ar-ruhbah ma'ar ruhbah. Allah itu selalu memberi harapan ma'ar ruhbah, beserta rasa takut. Liyabqal mu'min raghiban, supaya mukmin, orang-orang mukmin itu tetap berharap. Warahiban, dan takut. Jadi Allah memang sengaja memberi harapan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu juga apa? Juga marah gitu. Marah sehingga orang-orang mukmin takut. Jadi memang Allah membuat itu seimbang. Qala al-arifun nafa'allahu bihim, al-afdal, yang paling utama, lil mustaqim, bagi orang yang istiqomah fi dinihi, di dalam agamanya, ayyastawiya khaufan, supaya dia itu menyeimbangkan khaufuhu, rasa takutnya, waraja'u, dan harapannya, hatta yakuna kaduna hayit ta'ir, seperti dua sayap burung. Jadi orang-orang mustaqim, orang-orang mukmin itu harus seimbang antara roja dan khaufnya. Seperti apa? Dua sayap burung. Jadi suatu ketika kita takut, suatu ketika kita juga berharap rahmatnya Allah. Jadi para sahabat itu mun solat para sahabat itu, akati Abu Bakar misalkan solat, nikah semasjid bau. Detak jantungnya kedengaran ketika Abu Bakar ngimamin solat, Allahu Akbar. Detak jantungnya itu kedengaran. Makanya kebanyakan para sahabat. Jadi kelasnya para sahabat itu solatnya kebanyakan tak sampai 1000 rakaat. Sayyidina Utsman itu 1 rakaat, witir 1 rakaat, tak banyak solatnya. Karena apa? Karena ketika berhadapan dengan Allah, Allahu Akbar sholat, pun mereka itu lupa segalanya, sudah takut benar kepada Allah. Jadi satu kali sholat niku luar biasa, butuh energi yang luar biasa ketika sholat. Khusyuk aku. Beli koro ojong ya, tapi sampai semasjid itu mendengar baunya daging yang terbakar. Sampai bau nggak gini kedua gemetarnya dari detak jantungnya sangat kuat, seperti terbakar di dalam, sampai nggak genika. Khaufnya para sahabat. Wa amma ghairul mustaqim, nah orang-orang yang tidak istiqomah, yang imannya lemah, wa huwal mustahin, yaitu selalu meremehkan bi awamirillah wa nawahihi, meremehkan perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan Allah. Wal mutajarri'u ala hududihi wa ma'asihi, dan bahkan berani untuk melakukan maksiat atau batas-batas tertentu. Jadi intinya, kesimpulannya, antara khauf dan roja mereka harus seimbang.
Khauf dan raja harus seimbang. Satu sisi kita benar-benar takut kepada Allah, satu sisi kita harus menaruh harapan yang banyak kepada Allah. Sebagaimana Umar tadi katakan, seandainya seluruh orang itu masuk neraka kecuali satu, maka harapannya yang satu itu adalah saya. Yang saya khawatir yang satu itu adalah saya. Sebaiknya kalau seluruh orang masuk surga kecuali satu, saya khawatir itu yang satu adalah saya. Tapi gak gini kalau Umar tadi. Kalau sampean harus mana menyeimbangkan antara khauf dan raja. Mungkin cukup sekian, ini sudah dapat. Saya kembalikan ke moderator. Fa ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Fa ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati.